Yo, perkenalkan nama saya Fajrul Nadif. Ya, di sini saya akan melakukan penyuluhan atau edukasi terhadap teman-teman sekalian dengan tema cyberbullying ya. Jadi di dunia digital itu ada namanya kejahatan kriminal, yaitu salah satunya cyberbullying. Ya. Untuk yang pertama saya akan menjelaskan tentang apa itu cyberbullying ya. Cyberbullying merupakan tindakan yang dilakukan secara sadar untuk merugikan atau menyakiti orang lain melalui penggunaan komputer. Maksudnya melalui penggunaan komputer itu kita melakukan tindakan cyberbullying melalui jejaring sosial di dunia maya atau telepon seluler atau menggunakan perangkat telepon seluler yang lainnya. Terus segala bentuk kekerasan yang dikatakan sebagai cyberbullying itu termasuk ejekan, hinaan, intimidasi, atau mempermalukan yang dialami anak atau remaja dan dilakukan teman seusia mereka melalui dunia cyber atau internet ataupun teknologi digital atau telepon seluler biasa. Terus gimana sih cyberbullying dianggap valid itu? Yang pertama, dianggap valid bila berlaku dan korban berusia di bawah 18 tahun ya, dan secara hukum belum dianggap dewasa. Terus bila salah satu pihak yang terlibat atau keduanya sudah berusia di atas 18 tahun, maka dikategorikan sebagai cybercrime atau cyber stalking atau cyber harassment. Maksudnya itu sebuah kriminal yang lebih tinggi lagi ya, bukan termasuk cyberbullying. Jadi cyberbullying itu cuma berlaku untuk anak-anak di bawah 18 tahun. Kalau orang yang melakukan bullying dan dia yang pelakunya, korban dan pelaku itu di atas 18 tahun itu termasuk cybercrime ya. Jadi bukan cyberbullying lagi. Terus bentuk-bentuk cyberbullying itu kayak gimana aja? Yang pertama itu flaming, yaitu perselisihan yang menyebar, yaitu ketika suatu perselisihan yang awalnya terjadi antara dua orang aja dalam skala kecil dan kemudian menyebar luas sehingga melibatkan banyak orang dalam skala besar ya, sehingga menjadi suatu permasalahan yang besar. Terus yang kedua itu adalah harassment atau pelecehan, yaitu upaya seseorang untuk melecehkan orang lain dengan mengirim berbagai bentuk pesan baik tulisan maupun gambar yang bersifat menyakiti, menghina, memalukan dan mengancam. Jadi kalau flaming tadi itu cuma cekcok dua orang terus jadi gede ya. Terus kalau harassment itu pelecehan, kayak kalian ngirim gambar-gambar apa gitu yang membuat mereka itu menyakiti atau merasa mereka tuh kehina atau mempermalukan, itu namanya harassment ya. Terus ada juga namanya denigration atau bisa disebut bahasa Indonesianya sih fitnah, yaitu upaya seseorang menyebarkan kabar-kabar bohong yang bertujuan merusak reputasi orang lain ya, itu termasuk cyberbullying. Terus yang keempat ada namanya impersonation atau meniru, yaitu upaya seseorang berpura-pura menjadi orang lain dan mengupayakan pihak ketiga menceritakan hal-hal yang bersifat rahasia. Contohnya siapa namanya? Rahmat tuh berusaha menjadi orang lain dan Rahmat menceritakan sesuatu hal aib tentang dia itu ke orang lain. Nah, jadi dia melakukan fitnah untuk merusak reputasi orang, gitu ya. Terus ada juga ini yang banyak terjadi, yaitu outing atau trickery, yaitu penipuan, yaitu upaya seseorang yang berpura-pura menjadi orang lain dan menyebarkan kabar bohong atau rahasia orang lain tersebut atau pihak ketiga. Jadi penipuan itu kayak kita berusaha menjadi orang lain juga gitu. Tapi di situ aspeknya untuk menipu, bukan untuk menjatuhkan reputasi. Sama aja sih, menjatuhkan reputasi. Terus yang keenam, exclusion atau pengucilan, yaitu upaya bersifat mengucilkan atau mengecualikan seseorang untuk bergabung dalam suatu kelompok atau komunitas alasan yang diskriminatif ya. Terus ada juga namanya cyber stalking, yaitu penguntitan di dunia maya, yaitu upaya seseorang menguntit dan mengikuti orang lain di dalam dunia maya dan menimbulkan gangguan bagi orang lain tersebut ya.
Terus di sini saya akan menjelaskan cyberbullying yang sering dilakukan. Jadi apa aja sih cyberbullying yang sering dilakukan di masyarakat itu? Yaitu yang pertama, melakukan miss call berulang-ulang. Jadi kalau kita nelpon nyepam orang lain itu berarti itu termasuk cyberbullying. Soalnya kan mengganggu. Terus mengirim email, SMS atau chat WA yang berisi penghinaan dan ancaman. Terus menyebarkan gosip yang tidak menyenangkan lewat media sosial, SMS atau email. Terus pencurian identitas online itu termasuk cyberbullying. Berbagi gambar pribadi tanpa izin, nah itu juga termasuk cyberbullying. Kayak biasanya kan ada cewek-cewek itu ya nggak mau difoto, nah terus fotonya kalian sebar, nah itu termasuk cyberbullying. Terus mengunggah informasi atau video pribadi tanpa izin, nah itu juga. Terus membuat blog yang berisi keburukan terhadap seseorang. Ya, kita menuliskan sesuatu di portal web dengan menambah-nambahi orang atau memfitnah orang agar reputasinya jatuh, itu termasuk cyberbullying. Oke. Terus salah satu ini contoh ya, contoh orang-orang yang kena akibatnya dari cyberbullying. Contohnya yang pertama itu Mega Tyler Mayer, yang dia itu dari Missouri, Amerika Serikat. Yaitu dia itu gantung diri setelah mengalami cyberbullying lewat sosial media oleh teman-temannya. Nah, makanya teman-teman saya harapkan tidak melakukan cyberbullying kepada teman yang lainnya ya. Terus ada juga lagi Katie Webb dari Inggris, perempuan 12 tahun gantung diri di rumahnya karena menjadi bulan-bulanan di media sosial karena gaya rambutnya dan pakaiannya yang tidak bermerek. Nah, jadi kalau orang kayak Mas Rahmat ini pakai pakaian biasa itu jangan dibully ya, karena dia bisa gantung diri ntar mati. Nah, terus untuk mengatasi berbagai permasalahan yang berkaitan dengan cybercrime atau cyberbullying, maka dibuatlah cyber law di Indonesia yang merupakan payung hukum, yaitu UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Jadi negara kita sudah menyediakan undang-undang untuk melindungi kita dari cyberbullying tersebut, yaitu namanya cyber law ya, di Undang-Undang nomor 11 tahun 2008. Kenapa sih kita harus perlu cyber law? Yang pertama, melindungi integritas pemerintah dan menjaga reputasi suatu negara. Terus yang kedua, membantu negara terhindar dari menjadi surga bagi pelaku kejahatan seperti teroris, kejahatan terorganisir, dan operasi penipuan. Terus membantu negara terhindar dari sebutan sebagai tempat yang nyaman untuk menyimpan aplikasi atau hasil kejahatan cybercrime. Yang keempat, meningkatkan kepercayaan pasar karena adanya kepastian hukum yang mampu melindungi kepentingan dalam berusaha. Yaitu kenapa sih harus ada cyber law tadi? Ya biar kita bisa terhindar dari cyberbullying, biar integritas pemerintah itu di mata rakyat itu bagus. Nah, itu fungsinya. Terus sini saya akan nerangin lagi sedikit tentang aspek hukum cyber law. Apa aja sih isinya? Itu kan, yaitu UU nomor 11 tahun 2008 tentang transaksi informasi dan elektronika. Yaitu pasal 27, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan atau membuat dan diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki satu, muatan yang melanggar kesusilaan, terus muatan perjudian, muatan penghinaan dan pencemaran nama baik, muatan pemerasan dan pengancaman. Terus setelah semua aspek itu ada pidananya di bawah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun ya, dan denda paling banyak 1 miliar rupiah ya. Jadi ketika kita mendistribusikan, mengakses atau nge-share kayak orang tua kan nge-share gitu, yaitu satu situs yang bermuatan melanggar keasusilaan, perjudian, penghinaan atau pemerasan, itu kita bisa dipenjara 6 tahun dan dihukum 1 miliar rupiah.
Terus ada juga pasal 28. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan sara, yaitu suku, agama, ras, dan antar golongan. Itu bisa dipidana juga 6 tahun sama denda paling banyak 1 miliar. Terus yang terakhir ini ada pasal 29. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirim informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditunjukkan secara pribadi. Pidananya 12 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah. Ya, mungkin itu saja, semoga teman-teman tidak melakukan cyberbullying, soalnya di Indonesia udah diadakan undang-undang yaitu cyber law ya. Mohon saya harapkan teman-teman nggak terjerumus dalam masalah itu ya. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan? Mas, saya mau bertanya Mas, apa yang bisa saya lakukan saat saya berbullying? Untuk ketika Mas apa namanya? Mas Eko. Ketika Mas Eko terkena cyberbullying, karena di Indonesia udah ada undang-undangnya, Mas bisa laporkan ke pihak yang berwajib, bisa. Soalnya seorang polisi itu bergerak karena ada undang-undang. Gitu. Jadi ketika Mas Eko kena cyberbullying, Mas Eko bisa laporkan itu dengan adanya bukti cyberbullying yang ada di sosmed berbentuk screenshotan ke pihak yang berwajib. Kalau misalkan kita kagak ada bukti itu berarti kita nggak bisa melaporkan ya? Kalau tidak ada bukti, polisi itu dia menyatakan ini korban atau pelaku itu melalui bukti-bukti tersebut. Berarti Begitu harus Mas ada Eko. buktinya gitu. Iya Mas Eko, betul. Ada pertanyaan lagi? Saya ingin bertanya Mas, Ya. Menurut Mas di Indonesia ini banyak gak kasus cyberbullying seperti itu? Kan tadi ada kasus di luar negeri. Nah menurut Mas kalau di Indonesia itu banyak apa enggak? Kalau menurut saya di Indonesia itu karena netizennya yang terkenal tidak berakhlak ya, Tidak ramah. tidak ramah, itu banyak sekali cyberbullying. Tapi banyak dari mereka yang enggan untuk melaporkan karena merasa ketika mereka melaporkan tidak ditanggapi, mereka ragu ini ditanggepin atau enggak antar sama polisi ya, jadi mereka ragu. Sebenarnya sih banyak sekali, contohnya kita di YouTube gitu aja kan, orang videonya jelek dihujat se-Indonesia, tapi mereka enggan melaporkan nah, karena mereka takut enggak direspon, gitu aja sih. Ya, terima kasih Mas Rahmat. Ada pertanyaan? Enggak ada ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajrul Nadif dengan NIM 415190114. Di sini saya sebagai pengisi materi tentang cyberbullying. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Firdaus dengan NIM 4151901044. Di video penyuluhan ini saya sebagai kameramen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Depa Palepi dengan NIM 41519010039. Di video penyuluhan ini saya sebagai salah satu narasumber dan salah satu editor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eko Prestio Juliantoro dengan NIM saya 4151901055. Di video penyuluhan ini saya sebagai salah satu narasumber. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juwinda Kasaputri dengan NIM 41519010140. Di video penyuluhan ini saya sebagai salah satu editor.